Jajan kapan?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kebahagiaan bagi makhluknya. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada sang baginda Nabi mulia yang kita cintai bersama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri teladan yang baik. Baiklah, sebelum kita persilakan kepada Pak Menteri atau Ustaz kita, maka kami sampaikan agar serta menyiapkan alat tulisnya agar bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari majelis kita ini. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaan di kolom komentar dan diajukan nanti ketika setelah selesai materi. Baiklah, kita mulai materi kedua kita pada siang hari ini, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Muda Samron Kamal Desi Hafizahullah Ta'ala, pimpinan pesantren internasional Umum Salama Yaji Tantelo, alumni Universitas Islam Madinah Kerajaan Saudi Arabia, dengan materi kedua, menjemput jodoh dengan aturan syariat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal masykuran wa ma'juran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk melakukan amal jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah, dan salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang mana beliau sebaik-baik manusia. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah, dan salawat serta salam tercurahkan kepada seluruh para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah ilmu yang kami dapatkan. Wazidna ilman, dan tambahkanlah ilmu tersebut. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, para peserta daurah pranikah yang sama-sama berbahagia. Insyaallah ta'ala kita akan masuk pada sesi yang kedua dari daurah pranikah kita, yang mana sebelumnya di sesi yang pertama telah kita bahas muqaddimah tentang fikih pernikahan. Baik fikih pernikahan dari segi makna dari pernikahan itu, kemudian hukum pernikahan, kemudian dari faedah atau motivasi pernikahan, motivasi untuk menikah, faedah pernikahan, dan juga kriteria calon pasangan yang ideal, baik dari calon suami maupun menjadi calon istri. Baik, insyaallah ta'ala kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu menjemput jodoh dengan aturan syariat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kedua, menjemput jodoh dengan aturan syariat. A. Profesi mengenal calon Profesi. pasangan sampai nikah. 1. Ta'aruf atau mengenal. 2. Nazar atau melihat. 3. Khitbah atau melamar. 4. Walimah urs atau pernikahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Setelah kita membahas tentang pengantar pernikahan, maka kita akan memulai bagaimana sebenarnya menjemput jodoh itu. Dari dulunya saja, jodoh itu tidak didapatkan dengan tidur-tiduran, tapi dijemput itu jodoh. Sama dengan rezeki. Rezeki itu juga dijemput. Ya tidak ya baring di kamar tiba-tiba dapat rezeki. Begitupun juga dengan jodoh. Maka kita perlu mengetahui prosesi mengenal calon pasangan sampai menikah. Ada 4 tahapannya, yang mana ini adalah aturan syariat. Kalau kita mengikuti 4 ini, berarti kita telah mengikuti aturan syariat. Ya, mohon maaf yang sudah menikah, ya, kalau tidak pernah melalui tahapan-tahapan ini, barakallahu fiik, ya, banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu artinya mengenal. Yang kedua adalah nazar, yaitu melihat. Kemudian yang ketiga adalah khitbah, yaitu melamar. Dan yang keempat adalah walimatul urs, yaitu resepsi pernikahan. Insya Allah kita akan bahas satu persatu bagaimana stepnya. Tapi petanya sudah diketahui. Bahwa peta ingin menikah itu melalui dari jalur pertama, step yang pertama adalah ta'aruf dulu. Setelah itu ta'aruf pindah ke tahap berikutnya namanya nazar, melihat. Step yang ketiga adalah khitbah, yaitu melamar. Dan yang keempat, step berikutnya adalah walimatul urs, yaitu resepsi pernikahan. Ini yang insya Allah sesuai dengan aturan syariat kita. Nah, Proses mengenal calon pasangan sampai nikah. 1. Ta'aruf atau mengenal.
mengenali calon pasangan. Kedua, mengumpulkan informasi tentang pribadinya. Tiga, tukar biodata. Empat, mencari pihak ketiga. Mak comblang yang amanah. Lima, cek media sosial. Baik, yang pertama, bagaimana bentuk ta'aruf yang diperbolehkan dalam agama? Ya, ta'aruf itu artinya mengenal segala hal yang bisa mengenali calon pasangan selama tidak melanggar syariat, hukumnya boleh. Saya ulangi, segala hal yang bisa untuk mengetahui pribadi calon pasangan, mengetahui ya seseorang, selama hal itu diizinkan dalam agama, maka hukumnya boleh. Di sini itu menjadi kata intinya. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk ta'aruf itu? Pertama, mengenali calon pasangan. Kita harus mengenal dia. Ya, karena kita dilarang untuk menikah dengan orang yang majhul. Majhul itu orang yang tidak diketahui. Ya, sebagaimana peribahasa kita juga dilarang membeli kucing di dalam karung. Begitu ya? Tidak boleh kita membeli kucing dalam karung, itu tidak jelas. Maka ada ta'aruf, mengenal, yang diperbolehkan dalam agama. Bentuk itu mengenali calon, itu intinya. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi tentang pribadinya. Kumpulkan informasi tentang pribadinya. Bisa ditanyakan kepada teman dekatnya, siapa bestinya, bisa ditanya. Ya, bagaimana si fulana? Tidak pelit di orangnya. Bilang pelit, masih ke ikri galam pagu jambatan. Berarti tidak direkomendasikan. Susah itu kalau istri pelit, ya, ditanya. Yang mencari informasi ini siapa? Laki-laki. Begitupun perempuan juga cari informasi tentang si ikhwan. Jangan sampai ya, foto IG-nya tidak seperti aslinya. Ya. Apakah postingan-postingannya tidak seperti pribadinya? Jadi kumpulkan informasi tentang pribadinya. Bisa tanya sama temannya, atau tanya tetangganya, atau tanya ya itu tadi ya, tetangga atau temannya. Jangan tanya keluarganya. Kalau tanya keluarganya, ya namanya keluarganya pasti dia puji. Ah, bagus itu anakku, atau misalnya kita tanya ibunya, atau bagus itu kemanakanku, ya kata tantenya. Semuanya pasti pujian. Tapi cari yang bukan keluarga intinya. Apakah tetangganya ataukah teman dekatnya, dia akan sebutkan eh, kekurangan-kekurangannya. Jadi yang ditanya adalah kekurangannya, jangan ditanya kelebihannya. Ya. Apa kekurangannya? Ya, jadi dikumpulkan informasi tersebut. Kemudian bisa juga dari cara tukar biodata. Ada biodata itu memang lengkap. Nama, alamat, apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Ya, itu ada. Jadi tukar biodata. Ya, tukar biodata. Ya. Jadi yang pertama dulu adalah, yang benar adalah tukar biodata. Si ikhwan ya menerima biodata dari si akhwat. Jadi biodata akhwat yang terkirim dulu ke ikhwan. Kalau ikhwannya sudah cocok, sudah sesuai, barulah biodatanya ikhwan dikirim ke akhwat. Paham maksudnya ini? Jadi biodatanya si akhwat dulu dikirim ke ikhwan melalui orang ketiga ya. Jangan antara mereka berdua karena bahaya, bisa ada setan. Jadi orang ketiga minta biodatanya si akhwat. Mana biodatanya anti? Sini. Dikirim ke ikhwannya. Nanti ikhwan kalau sudah ACC, sudah cocok, baru biodata si ikhwan kirim ke akhwat. Iya, baru kirim ke akhwat. Kenapa tidak ditukar langsung? Maksudnya ditukar laki-laki kirim, si akhwat kirim. Jangan, nanti baper akhwatnya. Siapa yang memilih sebenarnya ini? Si ikhwan atau si akhwat yang memilih? Si ikhwan yang memilih kan?
akhwatnya kan tinggal menunggu jawaban. Ya, maka datanglah biodata, si ikhwannya ditanya sama orang ketiga yang menjadi mak comblangnya, mengatakan gimana, cocok sama biodatanya ini akhwat? Benar, cocok, insya Allah saya siap. Oh kalau gitu biodata kamu lagi, saya minta untuk saya kirim ke dia. Nah gitu. Tapi jangan sampai kalau misalnya si Ikhwan gimana biodatanya cocok atau tidak? Bilang tidak cocok saya. Sudah berhentilah di situ. Stop. Tidak ada lagi kata. Bayangkan kalau misalnya ditukar secara bersamaan, si Ikhwannya menolak, si akhwatnya baper. Gimana? Jadi juga macomlang harus sikoh. Harus dobit. Iya, mengetahui cara ini. Jangan sampai tukar langsung, si ikhwannya sudah tidak mau, memang tidak cocok dengan kriterianya, si akhwatnya justru baper. Sudah siapkan lagi baju pengantin. Padahal tidak jadi. Ya, gitu caranya ya, ikhwannya dulu. Jadi akhwat kalau dimintai biodata kasih. Ya, bisa minta biodatanya bisa. Karena memang dia mau menikah kan? Kecuali kalau saya tidak mau kasih, sudah, kamu tidak menikah lagi. Jadi minta biodatanya. Tunggu saja informasi. Kalau ada informasi, dia kasih tahu, pasti bilang ada ini ikhwan mau menikah, semoga cocok dengan kita. Tapi kalau tidak ada informasi setelah diminta, diam-diam saja berarti eh, tidak jadi gitu. Dosen kita tanya bilang jadi kah? Tidak. Itu berarti kalau sudah tidak ada jawaban berarti dianggap tidak diteruskan. Tapi kalau ada signal dari ikhwan pasti datang biodatanya langsung kirim. Wah, apa ini? Baca saja. Ya, ternyata tagihan hutang. Enggak, biodatanya ikhwan dan tagihan hutang. Baik. Kemudian mencari pihak ketiga macomlang yang amanah. Ini juga macomlang harus yang amanah. Kadang macomlang ini tidak amanah. Contoh ya, ada orang ketiga ini, mana biodatanya? Sebar ke ikhwan. Bersama dengan fotonya si akhwat. Foto akhwat. Sudah ditanya, kalau tidak cocok, hapus itu foto. Iya, dia hapus. Tapi ini macomlangnya kirim lagi ke orang yang lain. Laki-laki yang lain tersebarlah itu fotonya akhwat. Nah ini bahaya kalau macomlangnya tidak amanah. Jadi ia menguruskan pernikahan kita hendaknya orang yang amanah. Bukan orang yang sembarangan. Ya karena di situ ada berkaitan tentang privasi. Ada berkaitan tentang apa? Privasi kita. Kemudian cek media sosialnya. Cek IG-nya. Cek FB-nya. Cek YouTube-nya atau cek TikTok-nya kalau ada. Dicek. Kita akan lihat pribadinya ini bagaimana. Banyak sekarang itu ya sebagian orang yang kelihatannya ikhwan, kelihatannya akhwat, ternyata IG-nya dipenuhi dengan misalnya musik, ya kan? Cadar tapi posting terus. Iya, posting terus di IG-nya dirinya sendiri. Bahkan tentang kehidupannya sedang mengiris bawang merah, bukan bawang merah, bawang ungu, ya. Diposting juga. Ya. Berarti kita bisa nggak kita katakan sekarang untuk mengenali pribadi orang bisa dengan media sosialnya? Bisa atau tidak itu? Bisa ya? Mengenal orang sekarang bisa dengan media sosialnya. Contoh misalnya status WA. Apakah status WA menggambarkan pribadi seseorang? Bisa ya? Oh ini misalnya setiap di mana dia foto. Oh berarti ini orangnya aktif di media sosial. Karena setiap langkah, boy. Jangan setiap langkah. Maksudnya setiap tempat dia posting lagi saya lagi ada di sini, ada di situ. Iya. Iya. Yang dulunya tidak diketahui suaranya ternyata ketika bersuara cempreng suaranya. Besar suaranya. Iya, berarti ini yang diketahui bagi si ikhwan. Cek media sosialnya. Ya, bagaimana dia di media sosial. Kalau sering posting, sering ada musiknya, berarti itu sudah mengurangi penilaian. Ya. Tapi ada biasa ketika dicek Facebooknya kosong, jarang dia postingan, masya Allah. Dilihat foto albumnya, wah tidak ada dia posting dulu. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dia adalah wanita yang bisa menjaga diri. Yang sebagai laki-laki misalnya, cari yang mana? Si akhwat yang suka posting atau si akhwat yang tidak suka posting? Bagaimana moderator? Yang tidak suka posting. Yang tidak suka posting. Suka ya? Yes. Yang tidak suka posting. Kalau yang sering posting tidak suka. Suka. Karena sifatnya perempuan memang menutup dirinya.
tidak membeberkan semua privasinya. Sampai kamarnya di video, gimana itu? Ini privasi atau bukan? Privasi. Sekarang itu kayaknya sudah tidak ada privasi. Kamarnya di video, WC-nya di video, ya. Kadang juga kelihatan, nggak tahu apa kelihatan itu lain-lain juga di video. Ya, jadi tidak seperti itu. Ya, seorang akhwat itu menjaga dirinya. Ikhwannya juga begitu. Ya, jangan sampai ikhwan kelihatan di depan kita di media di sosial ternyata dia ada anting-antingnya. Ya, atau berjenggot tapi jenggotnya dililit begini. Kalau ada karetnya. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Intinya ada hal-hal yang bisa mengenali calon silakan dikerjakan. Dan ini membantah dengan pacaran. Pacaran itu bukan ta'aruf. Atau mengatakan pacaran itu sama dengan ta'aruf Islami. Bukan. Ya, itu bukan ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mengenal calon pasangan dengan media yang diizinkan. Cek media sosialnya diizinkan atau tidak? Diizinkan. Nabi itu pernah menyuruh sahabat untuk lihat calon pasangannya atau cek calon pasangannya, tanya kerabatnya. Nabi suruh. Kalau sekarang kan kita tidak bisa ke sana kemari, kita bisa ceknya di media sosial, hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau pacaran, betapa banyak pelanggaran dalam pacaran itu. Pelanggaran apa? Satu, ikhtilat, bercampur baur, laki-laki perempuan. Dua, kholwah. Kholwah artinya berdua-duaan. Ikhtilat, campur baur, kholwah, berdua-duaan. Kalau sudah berdua-duaan apa yang dibahas? Murojaah rukun Islam, murojaah rukun iman, atau murojaah juz 30. Tidak ada. Semua pacaran itu dilandasi oleh nafsu. Awalnya itu modusnya dia mengatakan apa? Supaya bisa semangat belajar. Anak-anak sekarang ditanya, anak SMA, SMP, kenapa pacaran? Dia bilang apa? Supaya semangat kerjakan PR. Bohong. Kerjakan PR gimana? Jadi yang seperti yang pacaran ini, ya kalau ada yang pacaran sekarang, peserta daurah pranikah, itu harus ya diputuskan segera. Ya, kalau ada yang pacaran dari peserta daurah pranikah, itu menghilangkan kenikmatan pernikahan. Itu kalau kita menikah tanpa pacaran, seperti puasa, kemudian datang waktu berbuka, begitu senangnya. Minum air saja, itu sangat senang. Ya, baru air saja, belum pi makan pisang hijaunya, belum pi sudah senang sekali. Kenapa? Karena dia sudah berpuasa. Tapi kalau sudah pacaran, seperti orang yang berpuasa, siang hari Ramadan, masuk kamar, buka puasa sembunyi-sembunyi. Ketika waktu buka puasa, apakah dia gembira atau tidak? Tidak gembira. Kenapa tidak gembira? Karena dia sudah tahu dia pernah melanggar. Tadi siang jelas-jelas dia makan. Pas keluar kamar pura-pura ya lap-lap mulutnya baru kayak orang loyo. Ketika buka puasa dengan keluarganya, semua keluarga bilang, Alhamdulillah, enak sekali ini. Apakah dia bisa mengatakan begitu? Tidak, karena dia sudah tahu dia pernah melanggar. Maka orang yang tidak pernah pacaran baru menikah, seperti orang yang berpuasa, tiba masuk waktu maghrib, nikmatnya luar biasa. Maka pacaran yang paling afdol adalah pacaran setelah menikah. Karena sudah halalan thayyiban, sudah halal. Tapi kalau dia berani pacaran, berarti dia telah melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih coba berpikir misalnya yang pacaran ini. Karena kalau ada orang pacaran, ya, berapa kali malam minggu dalam setahun? Kira-kira kalau malam minggu orang yang pacaran itu apa yang dia kerja? Di taman itu apa yang dia kerja? Di puncak itu apa yang dia kerja? Apalagi ngeri-ngeri sekarang pacarannya. Gen Z sampai pergi ke Bali, sewa hotel. Waduh. Kira-kira kamarnya terpisah atau tidak? Ini kan berdua pesan tiket ke Bali. Laki-laki dengan perempuan. Dia pacaran ini, liburan sekolah. Pergi ke Bali sewa hotel. Kira-kira terpisah nggak kamarnya? Kayaknya nggak mungkin. Nah kalau sudah di kamar berdua-duaan, apa yang dikerja? Ya, masa main game? Ya, nauzubillahi min zalik. Ya, berarti itulah bahaya pacaran. Itu berapa kali malam minggu? Kira-kira kalau malam minggu itu tidak pernah disentuh. Kayaknya
Tidak bisa kalau tidak disentuh. Berapa kali malam takbiran? Biasanya malam takbiran itu banyak juga yang ini. Belum malam tahun baru. Kalau malam tahun baru kita tahu bahwasanya ya kondom itu paling laris ketika malam tahun baru. Bahkan kalau malam tahun baru coba cek ya di tempat-tempat wisata itu ya nauzubillah banyak kondom-kondom yang terbuang di tempat sampah. Itu di malam tahun baru. Dan itu mereka sepakat untuk bermaksiat kepada Allah di malam tahun baru itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jaga anak gadis kita, anak laki-laki kita. Kalau dia memang sudah tidak bisa menampung daripada nafsunya, suruh dia menikah. Dan insya Allah itu lebih afdol ketimbang dia jatuh dalam perzinahan. Banyak orang tua, nauzubillah, nanti kalau sudah kejadian baru mau nikahkan. Coba nikahkan. Supaya perutnya tidak terlalu besar. Coba. Supaya perutnya tidak terlalu besar. Karena sudah kecelakaan. Iya. Jadi itu tahap pertama ya, ta'aruf dulu. Mengenal. Dan ta'aruf ini kalau bisa dipastikan 80% sudah ada data. 80% sudah ada data. Ya, jadi insya Allah Ta'ala itu bisa. Ya. 80% sudah ada data tentang si akhwat itu. Oh, saya tahu siapa keluarganya, berapa saudaranya, apa kegiatannya sehari-hari. Itu sudah diketahui. Baik, kemudian berikutnya. Selanjutnya, nazar atau melihat. Melihat calon pasangan sesuai aturan syariat, yaitu apa yang nampak dan depan mahramnya. Kedua, tidak boleh khalwat. Tiga, tidak boleh melihat dengan pandangan menikmati. Empat, boleh bertanya kepada calon. Baik. Tahap yang kedua setelah fix. Contoh misalnya ta'aruf ini udah ACC. Si ikhwannya begini. Ikhwannya lihat biodata. Dia bilang, insya Allah Ustaz, ana udah cocok dengan biodatanya. Saya juga sudah dapat kabar. Saya sudah juga cek media sosialnya. Insya Allah 80% saya sudah tahu ini akhwat. Bagaimana karakternya. 20% itu tidak diketahui ya. Karena itu yang tersembunyi. Tidak diketahui kecuali orang yang terdekatnya seperti ibunya. Tapi kalau 80% insya Allah sudah tahu. Nah, si ikhwan fix. Maka ikhwannya kirim biodata ke akhwat. Akhwatnya lihat, akhwatnya fix juga. Alhamdulillah. Maka berangkat pada tahap berikutnya yaitu nazar. Nazar artinya apa? Melihat. Dari kata nazara yanzuru artinya melihat. Melihat calon pasangan sesuai dengan aturan syariat. Yaitu apa yang nampak depan mahramnya. Jadi setelah kita tahu dia, pribadinya, profilnya, maka berikutnya kita bisa melihat dia. Dan ini tempat yang halal untuk melihat perempuan. Halal tempat melihat perempuan ketika nazar. Karena dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Ya. Maka ini nazar diperintahkan. Ya. Ada sahabat Jabir bin Abdullah waktu menikah. Dia pernah mengabari kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah saya sudah punya calon. Kata Nabi, Aro'aita, antum sudah lihat? Kata Jabir, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah mengatakan, unzur ilaiha, lihatlah dia. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena itu bisa membuat kalian lebih saling mencintai. Jadi disuruh lihat. Ya, jadi sebenarnya sunnah itu walaupun kita sudah hakul yakin, sudah kita lihat, tapi kalau kita tidak lihat secara langsung, maka tetap diperintahkan. Lihat karena itu tempat halal. Halal untuk melihat perempuan yaitu ketika nazar. Apa yang nampak, apa yang boleh dilihat ketika nazar? Apa yang nampak biasa di depan mahramnya. Jadi kata kuncinya adalah yang bisa dilihat adalah baju apa yang dipakai seorang wanita kalau di dalam rumah yang bisa dilihat oleh mahramnya. Ya, bisa dilihat apanya? Bisa nggak dilihat lengannya? Misalnya ada anak gadis ini di depan bapaknya, di depan saudaranya, bisa ya? Bisa. Bisa. Rambutnya bisa. Kemudian betisnya, betis bukan paha ya. Betis bisa. Apa yang biasa nampak di depan mahramnya, itu boleh untuk dilihat. Kalau misalnya diminta oleh calon suami.
Jadi ketika dia sudah berhadapan ikhwan dengan akhwat, ini kan dipertemukan. Si akhwatnya duduk di sini misalnya, si akhwatnya duduk di sini. Maka ketika dibuka tirai, ya, kan misalnya akhwatnya pakai cadar, bisa diminta untuk buka cadarnya. Silakan dibuka cadarnya supaya terlihat oleh si ikhwan. Ya, terlihat. Walaupun sebagian ulama mengatakan cukup melihat dengan wajah dengan telapak tangan. Cukup melihat wajah dan telapak tangan. Ini pendapat sebagian ulama. Tidak perlu melihat yang nampak seperti depan mahramnya. Ini kan apa yang nampak di depan mahramnya lebih banyak dilihat ya. Seperti rambut, ya, lengan. Kalau sebagian ulama katakan cukup dengan wajah dengan telapak tangan. Wajah itu yang dilihat wajahnya mewakili dari ujung kepala sampai pusar. Wajah itu ketika dilihat wajahnya itu mewakili tubuhnya dari ujung kepala sampai pusar. Ketika melihat telapak tangannya, maka mewakili dari pusar sampai ke ujung kaki. Paham ya? Saya ulangi. Jadi kalau wajahnya dilihat mewakili dari ujung kepala sampai pusar. Jadi kalau misalnya wajahnya agak bintik-bintik, berarti ya mungkin di badannya juga ada begitu. Ya. Kalau dilihat tangannya misalnya bagus, ya lembut apa insya Allah itu mewakili dari pusar sampai ke bawah. Tapi kalau di tangannya ada sedikit bintik-bintik hitam, maka mungkin begitu juga ya, yang ada dalam tubuhnya. Tapi ulama kita mengatakan kalaupun misalnya calon suaminya mau melihat rambutnya, maka hukumnya boleh. Ya, maka hukumnya boleh. Misalnya si akhwatnya pakai cadar, si ikhwannya minta tolong buka cadarnya, dibuka cadarnya. Ketika rambut, bisa saya lihat rambutnya, boleh dia buka, tapi kalau kami sendiri bisa menyampaikan bahwa disifati saja rambutnya. Apakah dia rambutnya lurus, ataukah keriting, ataukah keribo. Tahu keribo ya? Beda nggak keribo dengan keriting? Beda. Beda ya, keriting seperti mie. Kalau keribo itu seperti gulali. Ya, seperti gulali. Itu keribo. Ya. Maka dilihat wajahnya. Coba ya lihat wajahnya. Apa aturannya? Tidak boleh berkhalwat. Jadi tidak boleh dia berdua-duaan. Harus ada orang ketiga. Misalnya bapaknya. Tapi jangan juga bapaknya terlalu dekat di situ. Harus agak jauh. Misalnya di sini si ikhwannya, akhwatnya di sini. Bapaknya jangan terlalu dekat. Nanti canggung itu laki-laki. Nanti takut. Jadi mungkin bapaknya ada di agak berjauhan. Dan menjauh sehingga tidak mendengarkan pertanyaannya si laki-laki. Jadi tetap kelihatan, tapi si bapak tidak mendengarkan apa yang ditanyakan oleh si laki-laki. Ya, barakallahu fiik. Jadi tidak boleh berkhalwat. Antum mau kemana, akhi? Anak mau nazar, Ustaz. Nazarnya di mana? Di hutan Kalimantan berdua, Kak. Itu bukan nazar, itu namanya apa? Khalwah. Khalwah artinya apa? Berdua, dua-duaan. Apalagi aturan nazar tidak boleh melihat dengan pandangan menikmati, tidak boleh. Jadi lihat wajahnya si akhwat, tapi jangan dinikmati sampai jangan. Astagfirullah. Itu namanya dengan hawa nafsu. Ketika dia melihat wajah perempuan dengan menikmati, berdosa dia. Ya. Jadi yang dibolehkan di sini hanya sekedar melihat, tidak ada reaksi dari nafsu. Bayangkan ya, dalam nazar saja yang dibutuhkan itu ada aturan begitu, apalagi kalau bukan nazar. Antum nazar di mana? Ana nazar di beranda IG. Astagfirullah. Di beranda IG banyak gentayangan. Baik. Setelah itu boleh bertanya kepada calon. Bertanya. Si laki-laki boleh bertanya. Ya, si laki-laki misalnya bertanya, siapa namanya? Ukti. Sudah aku kirim kemarin. Astagfirullah. Jangan bilang itu berarti makedo ini. Ya, ditanya, siapa namanya Ukti? Oh, nama saya misalnya Fatimah. Masya Allah. Apa kegiatannya Ukti? Kegiatan saya ini. Nah, si laki-laki perhatikan. Biasanya kalau jodoh itu, kalau nyambung pertanyaan dengan jawaban, insya Allah jodoh. Jadi laki-laki kan boleh bertanya kepada
calonnya. Tanya tentang namanya, siapa, kemudian apa kegiatannya sehari-hari, apa pekerjaannya, berapa bersaudara, ya, siap menerima saya kalau misalnya jadi kita menikah. Ditanya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ditanya. Nah, dari situ kelihatan, perhatikan ketika dia menjawab, perhatikan. Perhatikan nyambung nggak pertanyaannya. Kalau ditanya, siapa nama Ata Ukhti? "Oh, saya sudah lama tinggal di sini." Hah? Saya sudah lama tinggal di sini. Saya mau ke Sulawesi, antum mau ke Jawa. Gimana itu? Saya tanya ke sini, antum. Kalau sudah tulalit begitu, biasanya bukan jodoh. Tapi kalau kita tanya nyambung, Masya Allah. Saya namanya Ukti, nama saya Fatimah. Masya Allah. Apa kegiatannya? Alhamdulillah kegiatan saya mengajar di TKTP ya. Begini. Wah mantap, nyambung. Nah itu bagus. Tapi kalau tulalit, berarti tidak. Tanya. Laki-laki bertanya. Ya, siap hidup susah dengan saya? Ah, kasih keluar kata-kata itu. Jangan siap hidup nikmat dengan saya. Semua orang mau. Ukti siap nggak ikut umroh dengan saya tiap tahun? Ya jangan ditanya itu. Ukti siap nggak tinggal di Papua dengan saya? Kalau saya dikirim berdakwah di sana. Ah itu ditanya. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu mau nggak konsisten. Kalau tidak. Sekali lagi, semua orang mau diajak senang. Tapi tidak semua orang mau diajak susah. Sohi au khoto. Oh, ini moderator ini Masya Allah semangat. Semuanya siap kalau diajak senang. Tapi tidak semua orang siap diajak susah. Ingat, hindari perempuan 3M. Makedo, matetong, matojo. Barakallahu fiik. Nah, kemudian pasca nazar. Setelah nazar apa yang kita kerjakan? Pasca nazar yang dikerjakan pertama, sholat istikharah. Yang kedua, bermusyawarah dengan keluarga. Ketiga, meminta doa dan restu orang tua. Terakhir, menentukan pilihan setelah yakin 100%. Baik, pasca nazar. Setelah nazar apa yang kita kerjakan? Sholat istikharah. Sholat istikharah itu boleh dimanapun waktunya selama bukan waktu terlarang. Ya, waktu terlarang sholat ada berapa? Ada 3 ya. Ba'da subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah kepala kita, di tengah langit. Dan yang ketiga adalah ba'da asar sampai terbenam matahari. Itu tidak diperbolehkan sholat. Jadi sholat istikharah ini boleh misalnya ketika waktu duha, boleh ketika setelah sholat isya, boleh. Selama bukan waktu terlarang. Bentuknya bagaimana? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat dalam hati dengan niat istikharah. Setelah itu angkat tangan berdoa kepada Allah. Ada doanya panjang, ya. Tapi bisa kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau ini memang jodoh saya, permudah ya Allah. Dan kalau ini bukan jodoh saya, palingkan saya ya Allah. Nah, setelah kita sholat istikharah, lihatlah jawabannya. Mana jawaban dari sholat istikharah? Sebagian orang mengatakan jawaban sholat istikharah itu ada dalam mimpi. Kalau tidak mimpi, berarti dia belum ada jawabannya. Padahal yang benar dalam sholat istikharah itu jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa jika urusan kita dipermudah setelah itu, maka itulah jodoh kita. Tapi kalau misalnya ada saja halangan-halangan, apakah masalah uang panai diperdebatkan, ataukah masalah sesuatu yang kita tidak sepakat antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki kayaknya tidak baku cocok, berarti itu bukan jodoh kita. Itulah jawabannya istikharah. Kita kayaknya dipersulit begitu. Ada saja halangan. Ada kan orang begitu ya? Sudah pesan baju, sudah pesan apa, tidak jadi. Itu bukan jodoh tak. Tapi kalau dia ini lancar aja, ini lancar. Bahasa Bugisnya itu malomo. Betul-betul ini mudah urusan, cepat. Kayaknya tidak ada yang menghalangi. Insya Allah. Itulah jawabannya. Bahwasanya insya Allah itu jodoh kita. Tidak ada yang kayak menghalang-menghalangi. Ya Masya Allah. Jadi itu sholat istikharah jawabannya bukan daripada mimpi. Bisa jadi dari mimpi. Tapi yang paling kuat adalah dari Allah memudahkan urusan hambanya. Yang kedua bermusyawarah dengan keluarga. Bermusyawarah dengan keluarga. Ingat kalau kita menikah itu bukan cuma kita dengan orang lain. Kita sedang mempertemukan 2 keluarga besar.
Begitu ya. Kalau kita menikah, kita sedang mempertemukan dua keluarga besar. Ya, maka ketika kita ingin menikah, musyawarahkan dengan keluarga. Ya. Misalnya ada persoalan begini, boleh nggak misalnya adik lebih duluan menikah daripada kakaknya? Boleh atau tidak? Boleh ya. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jadi bukan termasuk durhaka itu adik kalau melampaui kakaknya menikah. Enggak. Kalau memang adiknya sudah mau. Kalau memang kakaknya belum mau ya sudah. Jadi bermusyawarah dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, minta doa restu orang tua. Ini penting. Walaupun ini bukan menjadi syarat pernikahan. Bisa nggak laki-laki menikah tanpa izin orang tua? Boleh atau tidak? Dari segi agama, boleh. Dari segi agama hukumnya boleh. Ya, misalnya laki-lakinya merantau, kemudian dia tidak kabari ibu bapaknya, kemudian pulang dari merantau, tiba-tiba sudah bawa dua anak. Siapa ini anak? Ini anak saya. Oh, sudah kamu menikah. Orang tuanya tidak tahu. Itu hukumnya sah. Tapi alangkah afdolnya kalau pernikahan kita mau berkah, itu izin dari orang tua. Insya Allah berkah. Dua restu orang tua. Iya. Dan insya Allah mata orang tua itu lebih jeli daripada mata anaknya. Iya. Kadang ya seorang anak melihat calonnya, dia mengatakan, "Ah, ini sudah bagus. Ini sudah bagus." Ternyata dilihat fotonya oleh ibunya atau misalnya dipertemukan. Misalnya Nazor ini pernah Nazor satu kali, tidak bawa ibu kita. Pas kedua kalinya kita minta, bisa nggak Nazor lagi? Hukumnya boleh. Bisa Nazor lebih daripada satu kali. Maka Nazor kedua kalinya datang ibunya, dia lihat. Bagaimana ibu? Enggak, saya tidak cocok. Ada saya lihat itu tidak cocok dengan kita. Tidak cocok Kina. Maka pada saat itu, ya jangan maju. Karena mata ibu itu adalah mata batin. Saya ulangi, mata orang tua itu mata batin. Kalau laki-laki atau anak biasanya melihat dengan mata nafsu dia. Ya, jadi eh, tanyakan fatwa kepada orang tua. Gimana ini Bu? Kalau saya sudah cocok. Tapi kita nih, kalau kita bilang maju, saya maju. Kalau kita tidak lihat tidak ada, saya tidak maju juga. Ah, itu nah restu dari orang tua. Ridho Robbi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Setelah orang tua mengatakan, ah ini bagus, insya Allah saya lihat bagus ini anaknya, dari wajahnya, dari pembicaranya sopan, maka tentukan pilihan 100%. Yakin, jangan sedikit pun ada keraguan. Jangan berani maju kalau tidak yakin. Ya, ya seperti itu. Jadi ini nazar disyariatkan. Saya tanya, nazar itu kapan disyariatkan? Setelah melewati tahap apa? Taruh. Setelah taruh baru boleh nazar. Ada juga ikhwan itu ya bukan nazar tapi kaita-ita. Ya. Abu Nazar namanya. Tahu yang disebut dengan Abu Nazar? Abu Nazar itu sering melihat. Ustaz, Anda mau lihat si akhwat ini, dia lihat. Ah, enggak cocok Ustaz. Ada lagi akhwat B. Bisa nggak saya lihat ini? Bisa? Lihat. Ah, enggak cocok. Jadi dia bukan tujuannya untuk menikah, untuk balala. Matanya itu jelalatan. Ini kalau ada ikhwan begini jangan diladeni. Banyak begitu. Ada saya tahu ikhwan yang nazar sudah sampai sekitar bilangan 30 kali. Tidak ada jadi. Ini niatnya sudah salah pasti ini. Ini mati mau lihat saja akhwat ini. Iya, itu tidak boleh. Itu namanya Abu Nazar. Iya. Maka dilihat itu untuk kebutuhan menikah, bukan untuk lihat kecantikannya. Jadi ketika sudah dibuka, misalnya dia pakai cadar, dibuka, tolong buka cadar, dibuka, perhatikan. Ada jihidunnya. Hmm? Coba kalau dia senyum, coba lihat, perhatikan senyum. Ada giginya sampai duanya umpung. Ya, perhatikan, tidak ada jerawatnya. Ya. Coba wajahnya, ya. Ada juga itu perempuan wajahnya putih, lehernya hitam. Wajahnya putih, tapi lehernya hitam. Ya, barakallahu fiik. Atau tangannya putih ini hitam sini, kurang skincare. Ya. Dan yang bagus juga adalah melihat secara langsung. Jangan melihat nazar dengan media sosial, tertipu kita. Sekarang banyak filter. Ya, ada cerita ini, ikhwan mau menikah.
Dia nazarnya lewat seperti ini, Zoom. Zoom, lihat Zoom. Kita Zoom. Pertama dulu awalnya dari foto. WA, foto. Kirim fotonya. Gimana? Akhi, mau? Enggak cocok. Bisa nggak saya Zoom? Supaya saya bisa lihat bagaimana kalau bicara Zoom. Pas Zoom, setelah Zoom, gimana? Sudah nazar, sudah. Gimana tuh? Enggak cocok. Enggak sesuai tadi saya nggak nyambung kayak ceritanya. Nah, setelah itu bisa nggak saya sekali lagi? Tapi saya mau ketemu langsung. Nah, dia pertemukanlah dia secara langsung. Setelah dia ketemu langsung, dia bilang, iya, cocok. Saya akan nikah dengan dia. Jadi memang beda itu kalau lihat secara kamera dengan secara langsung. Jangan kita tertipu dengan kamera. Lihat langsung. Ikhwannya juga begitu. Jangan tertipu dengan profilnya. Biasanya profilnya itu pemain band yang ganteng-ganteng. Nah, jadikan foto profil. Ya, mukanya sebenarnya amburadul loh ya. Barakallahu fiik. Jadi lihatlah secara natural, secara asli. Ini akhwat juga kalau mau nazar, ini catatan. Akhwat kalau mau nazar tidak boleh berdandan. Artinya begini, tidak boleh berdandan menor, tong menor ya. Artinya lipstiknya terlalu tebal, ya 50 cm. Barakallahu fiik. Bedaknya udah bedak dipakai 1 bulan jadinya 1 hari, ya itu tidak boleh. Dia tetap boleh berhias, tapi sewajarnya. Boleh berhias kalau wanita yang mau nazar tapi sewajarnya. Lipstik sewajarnya, bedak juga sewajarnya. Tapi kalau menor, paham maksudnya menor ya? Menor itu berlebihan, itu nggak boleh. Karena itu termasuk tabarruj. Tabarruj artinya ya berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Jadi tahap kedua adalah nazar, lihat secara langsung, bukan dengan media karena media banyak menipu. Dan hukumnya boleh meminta nazar lebih daripada 1 kali. Hukumnya boleh selama itu dibutuhkan. Apalagi kalau ragu-ragu. Ada juga ikhwan ini ketika nazar, ayo nazar, setelah nazar pertama. Gimana? Anak enggak sempat lihat karena dia tunduk terus. Astagfirullah. Kenapa tuh enggak minta ini apa namanya? Coba lihat mukanya dia. Jadi dia tidak jadi. Nazar 2 kali lagi. Ya jadi kalau namanya perempuan ya, ini mungkin dia tunduk. Ini Wan bertanya kan disuruh sama ada ini pertanyaan pada ya. Siapa namanya? Tapi ini akhwat nunduk terus. Jadi dia tidak terlalu perhatikan. Pas ditanya gimana nazarnya? Cocok aja bilang, enggak Ustaz, karena saya tidak lihat mukanya. Waduh, tadi antum cerita 2 jam antum tidak lihat wajahnya. Tidak kental Ustaz, karena dia nunduk. Mestinya itu. Ini akhwat juga kalau nazar, enggak apa-apa kelihatan itu hukumnya halal karena dibutuhkan. Supaya kita lihat hidungnya ada atau tidak. Mancung atau tidak, ya sampai mancung ke dalam. Ya, apalagi giginya yang tidak rapi. Baik, barakallahu fiik. Gitu ya. Baik, kemudian setelah nazar fix misalnya. Nazar jawabannya lanjut. Anda mau nikah misalnya. Apa tahap berikutnya? Nah, Berikutnya khitbah atau melamar. Khitbah bertujuan mengetahui persetujuan si wanita dan walinya karena keridoan si wanita dan izin walinya adalah rukun pernikahan. Tidak sah pernikahan tanpa 2 hal tersebut. jadi khitbah artinya melamar. Ya, khitbah bertujuan mengetahui persetujuan si wanita dan walinya. Karena keridoan si wanita dan izin walinya adalah rukun pernikahan. Tidak sah pernikahan tanpa 2 hal tersebut. Maksudnya 2 hal tersebut siapa? Izin walinya, dalam hal ini siapa? Bapaknya. Dan yang kedua adalah wanita tersebut. Jadi itu khitbah artinya melamar. Seorang laki-laki sudah dia nazar, dia tentukan pilihan tadi berapa? 100%. Dia mau maju. Maka silakan tahap kedua ataupun tahap ketiga yaitu melamar. Siapa kita datangi kalau melamar? Datangi bapaknya. Ya. Dan bapaknya bertanya kepada si wanita tersebut mau atau tidak. Ya. Kemudian masih dalam khitbah. Kesalahan setelah khitbah. Pertama, bertukar cincin tunangan. Kedua, berdua-duaan atau khalwat. Ketiga, saling komunikasi. 4, foto prewedding. Baik, jadi kalau sudah misalnya dilamar dan jawabannya mau untuk dinikahi ya dan ketika gadis yang ingin dinikahi itu
cara mengetahui dia mau atau tidak dengan diamnya. Wa kaifa iznuha, kata sahabat. Bagaimana izinnya kalau gadis yang mau dilamar? Kata Nabi, iznuha sukutuha. Izinnya bagi gadis itu ketika dia diam. Jadi kalau diam ki itu akhwat, berarti dia setuju. Gimana nak? Misalnya bapaknya tanya, gimana nak? Ini ada penghafal Quran ini mau menikah dengan kita. Kita setuju atau dia? Tidak. Dia diam sambil senyum-senyum, berarti dia itu mau. Karena memang gadis itu pemalu. Ya, ya. Kalau misalnya juga ada diam sambil menangis juga, maka ditanya dulu ini menangis apa? Terharu atau kalau menangisnya terharu, dia juga mau. Tapi kalau menangisnya menyesal, tidak mau karena dipaksa oleh orang tuanya, maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya yang didatangi ini bukan gadis, janda, itu beda hukumnya. Kata Nabi, wa kaifa idnuha, bagaimana kalau izinnya kalau janda? Kata Nabi, ya, ayusarriha. Dia harus gamblang, bilang yes atau no, atau no. Harus jelas, dia bilang ya atau tidak. Nggak bisa itu dipercaya kalau janda diam. Karena diam-diam merayap. Jadi kalau misalnya janda ini yang ditetangi, ditanya, gimana mau menikah dengan si fulan ini? Dia harus bilang ya atau tidak. Nggak boleh dia dibilang diam. Ya, pernah kami melamar, ya, ikhwannya ini masih eh, belum menikah. Yang dinikahi ini janda. Ketika sudah tiba melamar, ya saya tanya, gimana keluarga terima lamarannya beliau? Kata beliau, insya Allah Ustaz diterima. Oh saya tidak percaya dulu sampai saya dengarkan dari si akhwat. Maka si akhwatnya ditanya, rekam suaranya. Karena kan di dalam rumah kan, suaranya. Gimana? Dia bilang iya. Dia harus bilang iya. Kalau dia diam tidak diterima. Dia harus bilang iya. Kalau dia bilang iya berarti dia setuju. Berarti dia mau menikah. Ya, jadi itu perbedaan antara ketika wanita gadis dengan yang sudah menikah. Ya, beda izinnya. Baik, tadi kesalahan khitbah tadi bertukar cincin tunangan. Nggak boleh, itu kesalahan. Karena dianggap setelah khitbah sudah halalan toyiban. Padahal salah, itu belum halal. Kapan halal? Setelah akad nikah. Kalau sebelum itu biar saya sudah ya lamar, tidak. Maka bertukar cincin itu tunangan adalah haram. Apanya yang haram? Ada sentuhan. Ada sentuhan atau tidak? Ada sentuhan. Nggak boleh. Ya, kata Nabi, ya la yut'ina ahadukum ala ra'si min hadidin, ya afdalu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Sekiranya kita ditusuk oleh paku besi di kepala kita, itu lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, coba yang hadir nih, moderator, mau nggak ditusuk besi di kepalanya? Pas di sini, saya tindis begini. Mau? Tidak kan? Maka menyentuh wanita yang bukan mahram itu lebih afdol. Apa? Ini menusuk kepala kita dengan paku besi lebih afdol ketimbang menyentuh perempuan yang bukan halal. Bahaya sekali itu menyentuh tangan wanita. Seperti magnet ya. Magnet itu kalau sama kutubnya saling bertentangan kan, misalnya kutub utara, kutub selatan kan begini kalau magnet. Coba kalau beda. Wah, kutub utara sama selatan pasti lengket itu magnet, nggak bisa dipisahkan. Begitulah laki-laki dengan perempuan. Berjabat tangan laki-laki sama laki-laki, biasa aja nggak ada getaran. Tapi kalau perempuan ada efeknya. Yang masih masalah itu kalau laki-laki ada efeknya. Atau sesama perempuan ada efeknya, tiba-tiba bergetar hatinya. Astagfirullah. Ini harus dicepat bawa ke rumah sakit. Ya, bermasalah. Yang kedua berdua-duaan atau khalwat. Ini tidak, sudah dilamar, cemi. Iya, dibawa ke sana, dibawa ke pantai, dibawa ke setelah itu pesan lagi villa ya. Sudah dia pergi berdua-duaan, dia pesan villa. Padahal baru statusnya dilamar. Iya, nauzubillah min dzalik. Kemudian saling komunikasi. Ini yang banyak pelanggaran. Sudah melamar saling komunikasi. Assalamualaikum, bagaimana persiapan tak? Ada mie baju pengantin. Nggak usah antum cerita itu urusannya orang tua. Ya kan? Saya katakan yang sudah menikah, yang sudah melamar, misalnya dia tinggal tunggu hari, misalnya tinggal 10 hari, 1 bulan, jangan ada komunikasi. Itu seperti tadi orang yang buka puasa tapi batal di siang hari. Akan mengikis kebahagiaannya ketika dia buka puasa di waktu maghrib. Pasti terkikis kebahagiaannya. Kenapa? Dia sudah makan tadi siang.
Apakah senikmat itu ketika dia buka puasa, kalau dia sudah tahu tadi sudah batal? Nikmat atau tidak? Tidak. Pasti hati kecilnya bilang, sebenarnya saya sudah buka tadi. Tapi coba kalau dia puasa, nanti dia berbuka pas maghrib. Bagaimana nikmatnya itu? Pasti dia bilang, ini alhamdulillah saya tidak melanggar. Jadi itu ya, jangan berkomunikasi. Jadi kalau bisa masalah baju pengantin, masalah apa semua itu nanti dibicarakan oleh pihak ketiga. Jangan kita yang berbicara. Bahaya. Ya, jangan WA. Sampai WA-nya pun jangan diambil. Sampai WA-nya pun. Ya. Barakah tidak boleh. Ya. Kami sendiri tidak ada seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah diambil WA-nya, nanti ditahu WA-nya nanti setelah menikah. Walaupun sudah dilamar, ada jaraknya 1 bulan, tidak mau tahu. Ya, saya tidak. Kan itu tadi saya tidak mau puasa itu sudah batal sebelum waktunya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Saling komunikasi ini bisa berbahaya. Mau ajak ketemuan. Ada enggak yang sudah dilamar kemudian baku bonceng-boncengan? Sudah ada? Banyak. Orang kilanya bahkan sudah menikah. Padahal baru statusnya dilamar. Kemudian foto prewedding. Apa masalahnya ini foto prewedding? Ada sentuhan. Iya kan? Nanti tukang fotonya bilang, coba pegang perutnya. Hah? Pegang tangannya. Pegang pipinya. Astagfirullah. Ya, ini semua adalah pelanggaran agama. Ya. Termasuk juga yang tukang fotonya ya. Tukang fotonya nggak boleh juga tukang foto-foto. Foto yang lain, foto pemandangan. Tapi kalau foto kemungkaran, maka dia juga dapat andilnya. Karena dia juga saling tolong-menolong dalam kemungkaran. Ya, contoh misalnya foto model misalnya. Foto model kan terbuka auratnya. Dia mengatakan, kan dia yang buka aurat. Ustaz. Saya tidak. Iya, tapi kamu yang foto. Yang foto itu yang dapat dosa juga. Selain dia juga dapat dosa. Nah, kemudian Apa setelah khitbah? Pertama, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, belajar kitab nikah atau khatam. baik, apa setelah khidbah? Perbanyak. Ya, setelah khidbah ini misalnya 1 bulan lagi kita mau nikah. Apa yang kita perbaiki? Memperbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah pernikahan saya. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang tadinya jarang sholat sunnah, perbaiki sholat sunnahnya. Yang jarang mengaji, ayo mengaji. Barakallahu fiik. Kemudian belajar kitab nikah khatam. Semua yang ikut dauro ini, yang belum menikah harus khatam kitab nikah. Minimal pernah dibaca 1 kali. Ya, sebelum menikah harus baca kitab nikah, khatam. Harus khatam kitab nikah. Kenapa? Banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Sekali lagi, biasanya orang Indonesia itu menikah, ya, tiba masa tiba akal. Nggak mau dia belajar. Padahal dia harus tahu apa ilmu pernikahan itu sebelumnya. Banyaknya orang yang sudah menjatuhkan talak istrinya dan dia tidak tahu. Karena dia tidak pelajari tentang ilmu talak. Nanti kita akan singgung di sesi yang ketiga, ringkas tentang pembahasan fikih talak. Ini kita sebutkan untuk dihindari, ya, dan supaya kita bisa mengerti bagaimana fikih talak tersebut secara ringkas insya Allah. Jadi itu tahap yang ketiga yaitu khitbah. Nah, setelah khitbah sudah melamar, tinggal menunggu resepsi pernikahan. Biasanya dibahas tentang masalah-masalah kapan acaranya, apakah acaranya satu saja atau 1 hari atau 2 hari, kemudian bagaimana maharnya. Biasanya ditentukan ketika kapan? Setelah dilamar. Biasanya di situ. Nah, setelah itu menunggulah orang yang mau menikah sampai hari pernikahannya. Nah, Yang keempat, proses mengenal calon pasangan sampai nikah, yaitu walima urs atau pernikahan. Pengertian resepsi pernikahan. Mengumumkan pernikahan adalah sunnah. Waktunya ketika akad sampai waktu yang tak ditentukan dan hukum menghadirinya wajib. Kapan dibolehkan tidak menghadiri walimah? Pertama, adanya kemungkaran. Yang kedua, mengundang khusus orang-orang kaya. Dan yang terakhir, dia mengundang tidak menjaga diri dari makanan yang haram. baik, barakallahu fiik. Jadi disebutkan di sini bahwasanya walimatul urus pengertiannya resepsi pernikahan
atau mengumumkan pernikahan adalah sunnah. Ini sunnah hukumnya, walimatul urs tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Itu diumumkan. Apalagi kalau misalnya acara kita bukan di kampung, acara kita di gedung. Orang biasa kalau sudah pulang dia tidak tahu bahwasanya kita sudah menikah dengan perempuan itu. Terjadilah fitnah karena tidak diumumkan. Jadi kalau misalnya kita di kampung tinggal kemudian kita acaranya di daerah, di kota, misalnya di luar kampung kita, maka hendaknya disampaikan. Karena jangan sampai orang mengira kita belum menikah. Karena orang di kampung tidak tahu, apalagi ya ibu-ibu di kampung dikira kita ya pacaran padahal kita sudah nikah. Ini pentingnya. Kenapa penting ini resepsi? Agar menolak prasangka buruk bahwasanya kita ini belum menikah atau kita bersama dengan pacar misalnya padahal itu adalah istri kita. Waktunya ketika akad sampai waktu yang tidak ditentukan dan hukumnya menghadirinya wajib. Jadi ketika akad, kapan mulai resepsi? Ketika akad hari H atau bisa juga waktu yang lain. Misalnya hari ini menikah, bisa acaranya itu sepekan, boleh. Bisa juga 2 pekan, nggak ada masalah. Bahkan sampai 1 tahun juga nggak ada masalah. Kalaupun juga tidak dikerjakan maka juga tidak ada masalah karena hukumnya tidak sampai wajib. Tapi afdolnya dikerjakan ketika hari hanya. Hari hanya. Kapan dibolehkan tidak menghadiri walimah? Karena walimah itu hukumnya wajib. Satu, adanya kemungkaran. Misalnya di situ ada musik. Boleh kita tidak menghadiri walimah tersebut kalau musiknya misalnya kita hadir ketika kemungkaran itu tidak dikerjakan. Contoh misalnya musiknya akan diputar jam 8 malam. Atau letonnya jam 8 malam. Kita datang sebelum itu. Kita datang pas maghrib atau pas sore. Jadi tetap boleh datang selama kita tidak hadir berpapasan dengan kemungkaran itu. Apa maksudnya? Iya. Jadi boleh kita datang sebelum acara itu atau boleh kita datang setelah acara itu selesai. Kalau misalnya acaranya full musik, maka kita boleh datang sehari sebelumnya. Contoh hari Ahad walimahnya, maka kita bisa datang hari Sabtunya. Kalau memang full musik di situ. Jadi hukum asal menghadiri walimah hukumnya wajib. Tapi kalau ada pelanggaran agama boleh kita tidak hadir. Contohnya mengundang khusus orang-orang kaya. Tidak boleh kita hadir. Karena kenapa? Ada larangan dari Nabi. Ada nggak orang kaya yang hanya mengundang teman-temannya bisnisnya? Di dekat rumahnya yang ya mungkin tukang beca atau apa. Dia tidak diundang. Tidak makan daging. Ya kasihan. Maka tidak boleh kita hadir kalau ada acara seperti itu karena membeda-bedakan. Padahal yang justru lebih utama diundang adalah mereka. Mungkin mereka jarang makan daging. Jarang makan yang enak-enak, maka kita undang. Kemudian yang mengundang tidak menjaga diri dari makan yang haram. Jika makanan tersebut dari bersumber yang haram, 100% maka boleh kita tidak hadir. Kalau 100% acara apa dari hal yang diharamkan. Ya. Tapi kalau misalnya bercampur, dia ada pekerjaan haramnya, tapi dia juga punya pekerjaan halal. Contoh dia punya sawah. Maka apakah kita tidak hadir? Maka jawabannya dilihat daripada yang mendominasi. Kalau yang mendominasi lebih banyak harta haramnya, maka tetap hukumnya haram. Paham? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita lihat saja. Ada di sawahnya, cuma kecil. Ini dia bisa beli mobil, nggak mungkin kayaknya dari sawahnya. Berarti ini dari pekerjaan haramnya. Berarti kita tidak datang ke situ. Kalau bercampur harta halal dan haram dan yang mendominasi adalah harta haram. Tapi kalau yang mendominasi adalah harta halal, ya, dia bercampur tetapi yang mendominasi adalah harta halal maka hukumnya boleh datang. Karena kita menganggap yang dimakan itu itulah dari hasil yang halal. Ya. Kemudian yang mengundang ya tidak menjaga diri dari makan yang haram seperti tadi bahwa bercampur hartanya maka dilihat yang mana harta yang lebih mendominasi. Karena harta haram itu tidak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan karena dia bisa menolak doa-doa kita. Salah satu yang bisa menolak doa yang tidak tembus ke langit adalah harta haram. Mau dia tahajud, mau sampai kepalanya sudah hitam, tapi kalau ada harta haram dia konsumsi, Allah tidak ridho. Ya Allah tidak ridho dengan harta yang haram. Nah, Syarat sah nikah. 1.
izin dari wali perempuan. 2. Keridoan kedua mempelai. 3. Mahar atau mas kawin, suatu benda pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya. Hukumnya rukun nikah. Walaupun hanya cincin besi atau hafalan Al-Quran, tidak batas minimal atau maksimal. Yang paling afdol adalah termudah, hak istri sepenuhnya. Keempat, saksi 2 orang. Dan yang kelima atau yang terakhir, ijab qabul. Baik, ini adalah syarat sah nikah. Syarat sah nikah yang pertama adalah izin dari wali perempuan. Ya, izin dari wali perempuan. Siapa yang wali dari perempuan itu adalah bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, bisa dari omnya. Kalau tidak ada, bisa dari saudaranya. Saudaranya itu perempuan. Kakaknya atau adiknya. Ini adalah mahram atau walinya. Izin. Ini syarat sah nikah. Yang kedua adalah keridhaan kedua mempelai. Ya, keridhaan kedua mempelai. Bahwasanya harus ridho dua-duanya. Jadi kalau ada orang menikah karena terpaksa, itu tidak sah pernikahannya. Laki-lakinya ridho, perempuannya juga harus ridho. Yang ketiga adalah mahar atau mas kawin. Ya, mahar atau mas kawin ini juga ini diperintahkan. Bahkan ini menjadi syarat sah nikah. Ya, syarat sah nikah itu dengan mas kawin. Dan mas kawin yang paling afdol adalah mas kawin yang paling mudah. Yang paling mudah. Memudahkan laki-laki. Ya. Dan ini beda dengan uang panai ya. Kalau uang panai itu lebih ke biaya untuk acara. Biaya untuk resepsinya. Kalau mahar ini adalah suatu benda pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya. Yaitu benda yang diserahkan hanya kepada wanita. Contoh ketika laki-laki bertanya, apa mahramnya, Pak? Dia bilang, seorang bapak harus tanya kepada anak gadisnya. Nah, apa mahar tak? Misalnya anak gadisnya bilang, anak mau cincin 2 gram. Boleh, silakan dipenuhi. Dan itu cincin 2 gram hanya diserahkan kepada calon istri. Tapi jangan sampai misalnya ini maharnya ada titip-titip. Contoh ibunya titip. Nah, kamu minta emas 2 gram ya. Nanti ibu minta 5 gram. Tidak boleh. Tidak boleh titip-titip begitu. Ya, biasanya ketika menentukan mahar itu biasanya ada yang titip-titip. Kamu minta 2 gram emas cincin ya. Ibu titip 5 gram. Nggak boleh. Karena ini mahar milik sepenuhnya siapa? Istri. Ya. Adapun uang panai itu larinya ke biaya resepsi. Contoh misalnya berapa? Uang panainya 50 juta. 50 juta itu larinya kemana? Ke resepsi pernikahan. Biaya ongkos pernikahan. Itu larinya ke situ. Jadi mahar beda. Mahar itu syarat nikah. Kalau uang panai itu. Tapi kadang kalau kita mau berbicara setelah dilamar, yang biasanya ditentukan duluan mana? Uang panainya atau maharnya? Uang panainya dulu kan? Saya tanya uang panai itu hukumnya apa? Mubah. Apa artinya mubah? Boleh. Tapi kalau mahar tidak ada, itu syarat. Tidak sah nikah kalau tidak ada mahar. Ya, jadi mahar itu yang paling pertama sebenarnya setelah diterima lamaran kita, yang paling pertama dibahas adalah mahar. Bukan uang panai. Ya, uang panai ini bisa mengikut. Ya. Dan uang panai ini ya, juga dimudahkan. Jangan mempersulit. Ya, kalau mempersulit, saya lihat banyak orang yang gagal menikah gara-gara uang panai tidak setuju. Dan yang biasanya main dalam uang panai ini adalah bukan keluarga inti, tapi tantenya, omnya, tetangganya bahkan ada di situ ikut nyemplung di situ. Ya, dia bilang, "Hai, jangan kasih begitu keponakanku. Ini anaknya, kamu keponakannya ini anaknya." Jadi semestinya yang menentukan itu adalah keluarga bapak dan ibunya. Jangan kasih om, jangan kasih tante, apalagi tetangganya. Karena tetangga juga ikut ya codok di situ. Dia bilang, kasih begini, kasih 100 juta, apalagi anakmu itu sarjana, haji juga. Wah,
Ya, jadi seperti itu. Yang paling berkah pernikahannya adalah yang paling mudah untuk dikerjakan. Jadi jangan sampai memberatkan ini sama panen. Bahkan kalau biasanya menentukan panai pasti ada yang marah, ada yang panas. Sohi au khotor. Biasa ada panas begitu. Dan di situ ada kayak sifat begini. Kalau dia misalnya si laki-laki misalnya 40 juta. Si pihak omnya bilang 50 juta. Jadi kalau fix 40 juta kayaknya itu merasa dikalah dia. Ada pertarungan di situ ya. Ada pertarungan. Dia bilang, kalah kita ini. Ya 40 juta yang dikasih di ACC-kan. Padahal kita mintanya 50 juta. Dia merasa kalah, merasa kecewa. Oh tidak. Ini perempuan bukan barang yang mau ditawar-menawar. Ini perempuan calon istri. Maka tidak boleh dikasih begitu perempuan. Tapi ketahuilah bahwa jika si laki-laki mampu dengan mahar yang banyak, silahkan diajukan. Contoh misalnya maharnya 1 miliar. Kalau dia mampu, silahkan, tidak dilarang. Penghasilannya setiap bulan 2 miliar. Gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau yang datang ini penghafal Quran, tidak ada pekerjaan tetapnya, imam itu pun imam masbuk. Iya, dia tidak bisa. Tapi kalau misalnya kemarin ada yang viral ya, anaknya Pak Menteri. Ya, Menteri Pertanian, berapa itu maharnya? Miliaran kan? Itu berlebih-lebihan nggak? Tidak. Nah beli orang kaya. Bagi beliau itu enggak, itu biasa aja itu. Tapi bagi kita yang melihat itu, ya, wah ini mubazir, enggak. Jadi kalau dia mampu, silakan ajukan. Bilang mau panainya begini nak, 100 juta pi. Karena saya dengarkan uang bulan anta 200 juta. Boleh. Tapi kalau misalnya yang datang ini orang sederhana, maka mudahkan, jangan dipersulitnya. Kemudian yang keempat adalah ya, walaupun jadi rukun nikah ini mahar, walaupun hanya cincin besi atau hafalan Quran. Tidak ada sebatas minimal atau maksimal. Dan yang paling afdol, yang paling termudah. Hak istri sepenuhnya adalah mahar. Yang keempat, 2 orang saksi yang adil. Adil di sini dalam bahasa agama bukan membagi rata. Tapi adil di sini adalah orang yang istiqomah. Ya. Adil di sini artinya orang yang istiqomah. Jadi kalau cari 2 orang saksi, bisa 1 dari laki-laki, pihak laki-laki, bisa juga 1 dari pihak perempuan. Atau dua-duanya dari pihak laki-laki, atau dua-duanya dari pihak perempuan. Intinya 2 orang saksi laki-laki yang adil, yang istiqomah, yang rajin sholat, yang bagus sholatnya. Tapi kalau misalnya kadang yang lihat jadi saksi pernikahan ini orang-orang sembarang. Orang-orang di saya, orang-orang lewat depan rumah, sini kamu jadi saksi. Enggak boleh. Cari yang orang yang adil. Kalau di situ ada kiai, kasih kiai. Di situ ada ustadz, kasih ustadz. Jadi saksi pernikahan, ya jangan orang sembarangan saja, ya omnya. Kalau omnya tidak sholat gimana? Bisa jadi tidak sah pernikahannya karena ini 2 saksi, syaratnya harus adil. Adil itu artinya istiqomah dalam mengerjakan perintah. Yang kelima adalah ijab qabul. Ijab artinya saya nikahkan engkau dengan putri saya bernama Fulana binti Fulana dengan mas kawin yang disepakati tunai karena Allah. Qabul artinya saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin yang disepakati tunai karena Allah. Itu disebut dengan qabul. Jadi ijab artinya saya nikahkan engkau. Kalau qabul saya terima nikahnya. Gitu. Silakan tes dari sekarang yang belum menikah. Barakallahu fiik, ya. Kemudian pembahasan yang terakhir dari sesi yang kedua ini. Nah, Selanjutnya, fikih mandi junub. A. Boleh berniat kemudian mengguyur seluruh badan dengan air secara merata. B. Sunnah. 1. Mencuci kedua tangan. 2. Mencuci kemaluan dan sekitarnya dengan tangan kiri. 3. Mengucapkan bismillah kemudian berwudu. 4. Menyela-nyela rambut. 5. Mengguyur kepala 3 kali. Dan 6. Mengguyur badan dari bagian kanan kemudian kiri 3 kali. baik, barakallahu fiik. Jadi ini adalah mandi junub. Mandi junub itu dikerjakan setelah berhubungan badan, berhubungan seksual. Apakah ada yang keluar atau tidak ada yang keluar? Paham maksudnya ya? Ada yang keluar dengan ada yang tidak keluar. Intinya kalau sudah kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan, seketika itu dia wajib mandi junub walaupun tidak ada yang keluar. Ya. Jadi wajib mandi junub. Caranya ada 2. Ada cara yang sah,
atau cara yang boleh, dua ada cara yang sunnah. Cara yang boleh itu atau yang sah sangat mudah, berniat dalam hati dengan niat mandi junub tanpa ada lafaz tertentu, niat dalam hati, kemudian mengguyur seluruh badan dengan air secara merata. Ya. Jadi ya, jadi diguyur air itu secara merata. Ya. Mengguyur air secara merata. Ya. Dan pastikan seluruh tubuh kita itu kena, termasuk lipatan-lipatan. Contoh ini, lipatan tangan harus kena ini air, apalagi lipat bagian ketiak harus kena, jangan sampai kering. Lipatan lutut ya kena, pusar, lubang pusar itu harus kena air. Ini juga telinga ya, lubang telinga. Jadi hal-hal yang terlipat-lipat atau tidak tersentuh oleh air harus kena. Karena syaratnya mandi junub harus kena air secara menyeluruh. Gampangnya ini seperti orang yang berniat mau mandi junub kemudian nyemplung di sungai. Kalau dia nyemplung di sungai kan, dia baru bangkit, berarti badannya sudah kena air. Itu sah. Sah secara hukum fikih mandi junub. Ya, jadi kalau sudah misalnya kita ini mau mandi junub, biasanya mandi junub yang sah ini digunakan kalau terburu-buru. Apalagi misalnya kalau subuh sudah mau iqomat, kita belum mandi, biasanya langsung niat, kemudian guyur badan. Diusap semua, guyur badan secara menyeluruh. Ya, seperti kalau ada kolam berenang kita atau sungai, jadi niat langsung nyemplung di situ. Intinya muncul lagi. Jangan sampai nyemplung baru nggak muncul-muncul. Iya, barakallahu fiik. Itu cara yang sah. Sekarang cara yang kedua, cara yang sunnah. Ya, perhatikan ini cara yang sunnah dan ini yang lebih afdol. Pertama adalah mencuci kedua tangan. Ambil air, mencuci kedua tangan. Ya, kedua tangan. 3 kali ya. Ini cara yang pertama. Mencuci kedua tangan. Langkah yang pertama cuci kedua tangan. Ya. Kemudian yang kedua mencuci kemaluan dan sekitarnya dengan tangan kiri. Ini tangan kiri, cuci kemaluan dengan tangan kiri dan sekitarnya. Silakan. Tangan kiri dan sekitar kemaluan. Karena pasti ada bekas-bekas di situ. Bekas-bekas berhubungan. Cuci. Nah, itu step yang kedua. Step yang ketiga adalah mengucapkan bismillah, kemudian berwudu. Seperti wudu apa? Wudu sholat. Tadi kan ini sudah kena, tangan kiri kita kan sudah kena kemaluan ya. Baik, wudu, anggota pertama kali yang diusap apa? Berarti dia cuci lagi dengan kedua tangan. Seperti wudu sholat. Ya, tangan, kemudian kumur-kumur 3 kali. Kemudian wajah, ya, wajah disapu 3 kali, ya. Kemudian tangan 3 kali, ya. Kiri juga 3 kali, 3 kali. Ya. Kemudian kepala diusap, ya. Diambil air, kemudian dibuang airnya. Yang melekat itu jangan kasih kena moderator ya. Ya, ini air, kemudian dibuang airnya. Ini yang melekat, inilah yang disapu dari sini, ya, sampai ke tengkuk ya. Kemudian kembali, baru ini jari telunjuk masuk di lubang, kemudian diputar dengan jempol. Ya, itu kalau kepala. Setelah kepala, baru kaki, dibasuh kaki kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Itu dalam mengucapkan bismillah kemudian berwudu. Setelah berwudu seperti wudu sholat seperti tadi, maka menyela rambut. Caranya begini. Ini air misalnya di gayung, kita ambil air, kemudian kita sela begini. Ambil air, kemudian kita sela. Akhwat juga begitu ya, sama. Kayak dipijit-pijit begini. 3 kali. Ambil lagi. Ya. Akhwat juga begitu. Kayak dipijit sampai kena kulit-kulitnya. Kalau akhwat sampai jatuh-jatuh kutunya.
Ini lagi sampai ke belakang, ya. Baik, itu menyela-nyela rambut 3 kali. Setelah itu mengguyur kepala 3 kali. Ini ada airnya, guyur kepala 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah itu nomor 6 mengguyur badan dari bagian kanan sampai kemudian kiri 3 kali. Ini ya, ini pundak ini kena dulu 1 sampai ke ujung kaki. Kanan dulu 2, 3. Kemudian kiri juga 1, 2, 3. Ya, ya seperti itu caranya. Ya, begitu ya di slide-nya fikih mandi junub. Jadi ada 6 stepnya ketika fikih junub, mandi junub mengikuti sunnah. Jadi ada cara yang pertama, cara sah. Ini biasanya cara sah dipakai kalau buru-buru. Sudah mau iqamat kita belum mandi. Jadi cara yang pertama niat guyur udah sini, udah selesai. Tapi kalau slow emotion ya boleh pakai cara yang kedua kalau memang agak rendah waktunya ya. Jadi 6 tahap dalam mandi junub sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seperti itu materi dari sesi yang kedua ya dalam pembahasan daurah Quranika. Semoga bermanfaat. Kami serahkan kepada moderator. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, yang ingin bertanya, langsung saja kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, apabila ada ikhwan atau akhwat yang saling menukar biodata dan untuk mengetahui keseharian mereka dan apa yang dilihat di akun sosial media mereka yang bersifat baik dan lemah lembut, namun tak sesuai dengan tabiat mereka yang sesungguhnya ketika menikah. Bagaimana kita menyikapi sifat pasangan tersebut? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau kita sudah mencari data dari pasangan atau calon pasangan kita, baik laki-laki dengan perempuan, ya. Begitupun kita sudah cek di media sosialnya, kemudian ternyata setelah itu ya menikah tidak seperti dengan harapan. Ternyata dia banyak drama. Ya, banyak dramanya. Ya, maka yang kita kerjakan bersabar. Ya, kita harus bersabar dengan pasangan kita karena pasangan itu memang salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah aduwwal lakum, bisa menjadi musuh kalian, bisa menjadi musuh. Dan jadikanlah itu sebagai ujian kehidupan. Punya pasangan yang tidak seperti dengan ekspektasi, maka jadikan sebagai ujian ikhtibar bagi kehidupan kita. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur menikah, ya sudah terima apa adanya. Dia adalah suami kita, dia adalah istri kita. Ada kekurangannya, maka kita saling menutupi. Makanya Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan engkau pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian itu apa? Menutupi. Ya, menutupi. Jadi kalau sudah menikah, sudah berusaha cari informasi dan informasinya fakta, real, dan ternyata setelah menikah tidak seperti yang dia sampaikan secara langsung, maka berarti itulah ujian kehidupan bagi kita. Kita terima dan mari perbaiki keluarga kita. Salah satu yang bisa melanggengkan keluarga adalah dengan belajar sunnah. Semakin orang belajar agama, insya Allah orang akan saling lebih mencintai karena di pengajian kita akan dididik untuk banyak sabar dan kita dididik untuk memperbanyak syukur kepada Allah
Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Afwan Ustaz, bagaimana jika sudah nazar tapi setelah itu tidak dapat restu orang tua si wanita? Baik. Kalau sudah nazar, contoh kan nazar ini tahap kedua ya. Setelah ta'aruf, nazar, khitbah, walimah. Baik. Setelah dia nazar, ikhwannya fix mau. Ternyata si akhwatnya mau tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Maka tidak boleh. Karena kalau wanita menjadi syarat izin wali. Beda kalau laki-laki. Kalau misalnya kasusnya perempuannya sudah fix. Laki-lakinya fix juga, tapi orang tuanya laki-laki yang tidak mau. Maka kalau laki-laki menikah dengan perempuan itu hukumnya sah dari segi agama, tapi kita tidak bilang afdol ya. Yang afdol adalah adanya restu dari laki-laki juga. Walaupun dari segi agama hukumnya sah kalau dia menikah tanpa izin orang. Tapi kalau posisinya si akhwat, maka izin wali bagi si akhwat hukumnya apa? Syarat. Syarat itu kalau tidak terlaksana tidak bisa jadi pernikahan. Iya, barakallah. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Bagaimana juga itu di IG atau Instagram ada grup-grup ta'aruf yang menyebar luasnya biodata peserta baik tapi foto tidak sebarkan foto Ji. Bagaimana yang Bagaimana tuh begitu? jinnya itu? Bagaimana yang begitu, Ustaz? Apakah boleh diikuti atau bagaimana? Ya, kalau kami sendiri ya berpendapat untuk lebih amannya tidak disebarkan sampai di media sosial begitu. Ya, karena ini bukan barang obrolan ya, iklan-iklan tidak. Ya cari orang ketiga atau yang mengurus kita yang amanah. Seperti tadi di pembahasan awal, cari mak comblang yang amanah. Ya, kalau yang seperti itu di IG dan dilihat oleh mata manusia dan banyak juga orang nanti yang main-main, yang tiba-tiba DM, tiba-tiba ini, walaupun memang tidak kelihatan fotonya, tapi pas DM dia kirim fotonya. Setelah kirim foto mau video call, setelah video call, nah minta yang lain-lain. Jadi untuk lebih aman adalah terhindar dan biodata kita ini bukan obrolan, maka serahkan kepada orang yang amanah. Kalau di IG itu sudah masuk media sosial yang semua mata bisa melihat. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan untuk diikuti seperti itu. Kalau ada memang biro-biro jodoh, maka semakin privasi semakin bagus. Tapi kalau biro jodohnya kayaknya tersebar kemana-mana, tersebar ke grup-grup WA, maka ini tidak baik seperti ini. Ya, tidak baik mengerjakan seperti ini karena tidak secara privasi atau bahasa lainnya tidak main cantik. Ya, tidak main cantik. Barakallahu fiik. Demikian karena pertanyaan sudah tidak ada dan semoga pertanyaan-pertanyaan akhwat dan ikhwan terjawab semua. Demikianlah acara kita pada saat sekarang ini dan tak lupa kami mengucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada ustaz kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memberinya umurnya yang berberkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.